Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk di bab 4 di penjelasan materi tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jika sebelumnya kita pelajari tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang, nah sekarang fase selanjutnya adalah pembahasan tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi ketika VOC mengalami kebangkrutan, sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan perdagangannya di Indonesia. Nah, setelah VOC bangkrut, maka kemudian pemerintahan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, perlawanan rakyat Indonesia yang sebelumnya menghadapi kongsi dagang, maka kemudian berlanjut untuk menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Dan perlawanan ini terjadi di beberapa daerah, di beberapa tempat di wilayah di Indonesia. Coba kita perhatikan. Nah, ini adalah Masjid Agung Aceh. Nah, Masjid Agung Aceh ini merupakan salah satu simbol saksi sejarah di mana Masjid Agung Aceh masih berdiri ketika rakyat Aceh melawan pemerintah Hindia Belanda, melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda, di mana masjid tersebut pernah menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Dan di beberapa tempat ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bagaimana rakyat Indonesia di berbagai tempat itu menghadapi penjajahan Belanda. Tentunya saja perlawanan mereka sangat sengit ya menghadapi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kita mulai dari peristiwa Perang Saparua di Ambon. Nah, coba lihat. Kalian pasti sudah familiar dengan familiar dengan gambar ini ya, foto ini. Ini adalah foto dari Kapiten Pattimura. Nah, perang melawan pemerintah Hindia Belanda yang terjadi di Saparua di Ambon. Nah, kalian masih ingat kekuasaan Inggris yang pernah menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, terjadinya peralihan kekuasaan itu menyadarkan rakyat bahwa Belanda ternyata bukanlah kekuatan yang paling hebat. Nah, sehingga ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon kemudian mulai melakukan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Sebenarnya ada beberapa perbedaan ya, referensi sejarah yang berbeda. Dalam buku Api Sejarah yang dijelaskan oleh Ahmad Suryanegara, anak-anakku sekarang nanti bisa mencari bukunya. Nama sebenarnya dari Pattimura ini adalah Ahmad Lesi. Ahmad Lesi, dia adalah seorang Muslim ya. Saya perlihatkan ya. Ahmad Lesi ini seorang Muslim dari kerajaan ya Sauhalu ya. Jadi dia seorang Muslim. Jadi selama ini kan kesannya bahwa Pattimura ini, yaitu Thomas Matulesi, adalah seorang Nasrani, padahal aslinya adalah seorang Muslim. Jadi, Pattimura ini memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Jadi ketika perlawanan Pattimura ini berlangsung, seluruh tentara Belanda berhasil ditumpas pada saat itu, termasuk ya pimpinannya itu Residen van den Berg. Nah, dikatakan di buku di sini bahwa dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu, yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu.
teman dari Kapten Pattimura. Nah, perlawanan Pattimura ini akhirnya kemudian berhasil ditumpas oleh Belanda, berhasil dikalahkan oleh Belanda. Setelah Belanda kalah sebelumnya, mereka kemudian berniat tidak akan menyerahkan benteng Belanda begitu saja, sehingga mereka menghimpun kekuatan itu kurang lebih 1.500 angkatan laut yang mengepung Saparua pada saat itu, ya, untuk kembali merebut benteng yang sudah dikuasai oleh Kapten Pattimura beserta pahlawan yang lain selama 3 bulan lamanya. Jadi anakku sekalian, jadi Kapten Pattimura tahun 1817 mengadakan perlawanan, berhasil menduduki benteng Belanda dan membunuh semua tentara Belanda. Nah, setelah itu Belanda yang kalah pada saat itu menghimpun kekuatan untuk kembali merebut benteng Belanda yang dikuasai oleh Kapten Pattimura beserta para pahlawan yang lainnya. Jadi inilah akhir dari perlawanan Pattimura. Untuk selanjutnya, Kapten Pattimura kemudian dibawa ke tiang gantungan, ya, jadi dihukum mati, dihukum gantung oleh pemerintah Belanda. Nah, di sini juga di buku dikatakan tadi bahwa salah satu teman Kapten Pattimura itu Christina Marta Tiahahu. Dalam referensi yang lain sebenarnya anakku sekalian, silakan kalian cari-cari di internet, ya. Ini Christina Marta Tiahahu sebenarnya tidak segenerasi dengan Kapten Pattimura. Yang segenerasi dengan Kapten Pattimura yaitu adalah bapaknya, yaitu Paulus Tiahahu. Jadi Kapten Pattimura berjuang di Pulau Seram dan Paulus Tiahahu berjuang di Nusa Laut, di Pulau Nusa Laut, masih di wilayah Kepulauan Maluku. Oke. Kemudian dari Maluku kita beralih ke Sumatera, yaitu Perang Patli di Sumatera Barat yang terjadi dari tahun 1821 sampai tahun 1838. Coba lihat, ini adalah benteng Fort de Kock, ya, benteng Fort de Kock, ya, benteng Belanda, benteng Fort de Kock. Jadi benteng itu adalah saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, Perang Padri ini meletus di Minangkabau di Sumatera Barat, yang di mana pada saat itu Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi gerakan Islam Puritan, pemurnian ajaran Islam. Pada saat itu ada beberapa tokoh di Sumatera Barat yang berguru ke Mekah, ya, mereka pergi ke Mekah. Kemudian dari sanalah mereka kemudian belajar dan terpengaruh dengan kegiatan pembaharuan keagamaan yang disusun di kota Mekah pada saat itu. Ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, gerakan pemurniannya di Saudi Arabia pada saat itu turut mempengaruhi tokoh-tokoh Sumatera Barat ini, yaitu diantaranya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Nah, kelompok pembaharuan Islam inilah di Sumatera Barat yang disebut sebagai kaum Padri. Kalau sekarang ini banyak orang menyebutnya Wahabi, ya, padahal itu tidak benar, ya. Jadi kelompok pembaharuan Islam pada saat itu di Sumatera Barat disebut dengan kaum Padri, ya, sama dengan sekarang kegiatan untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali ke manhaj salaf, biasa dikenal dengan istilah salafi, ya. Seperti ini kira-kira. Jadi tokoh-tokoh tersebut terpengaruh dengan para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorkan semangat kembali kepada kebangkitan Islam. Nah, ide pembaharuan kaum Padri ini berbenturan dengan kelompok adat. Jadi ada kelompok adat di Sumatera Barat juga, atau kampung hulu, yang menentang kebangkitan Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh tadi. Kenapa? Karena kaum adat ini ingin mempertahankan tradisi yang masih berlaku di masyarakat pada saat itu. Sedangkan tokoh-tokoh pembaharu tadi ingin kembali memurnikan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, Belanda dengan siasat liciknya itu kemudian memanfaatkan perselisihan antara kaum adat dengan kaum Padri tersebut, di mana Belanda mendukung kaum adat, sehingga posisi kaum Padri menjadi terjepit karena menghadapi dua musuh, yaitu kaum adat dengan penjajah Hindia Belanda.